Semakin besar, semakin luasan, semakin banyak populasi, itu akan semakin lambat gerak perawatannya, gerak penanganannya, pemupukan dan segala macam. Itu akan berbeda sekali. Semakin sedikit, hanya 10 atau 5 tiap hari, tiap menit kalian bisa lakukan. Kalian mau pakai kalkulator, satu pohon nilainya sekian terus dikalikan sekian jadi sekian. Realitanya silahkan cari perkebunan mana yang bisa setiap saat satu pohon ditungguin, ditongkrongin oleh satu tenaga kerja. Karena pertimbangan gaji tadi tidak bisa, bos. Karena persoalannya bukan satu pohon bukan, tapi ekosistem. Jebol air di sono nggak bisa dikerjakan satu. Di sana longsor nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, harus dikeroyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bang Thoyib di channel Petani Miliarder, dan beberapa hari yang lalu saya diskusi tentang tanaman usia 3 tahun kurang lebih seperti ini, dengan kondisi bertumbuh, berbuah bagus, lebat, dan posisinya ada di belakang rumah, di dekat kolam. Terus kemudian ada beberapa pohon, sekitar 7-8 pohon. Ada juga yang kecil, ada juga yang besar tapi belum berbuah, di dataran rendah dengan posisi di belakang rumah dan tanaman sedikit. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa tanaman sedikit di sekitar rumah itu akan jauh lebih sedikit hama penyakit, terus kemudian gangguan dari faktor-faktor eksternal itu akan berkurang jauh sekali. Sekalipun dia tidak diberikan pupuk atau perawatan berkala, pruning, irigasi dan yang lain-lain, itu akan berbeda sekali karena ekosistemnya sudah mendukung bahwa di sekitar rumah itu hama penyakit pun akan berbeda. Ini yang harus kita pahami. Bertanam apapun, durian, alpukat, dan yang lain-lain di pekarangan rumah tanpa dipupuk, tanpa diapapun, itu akan lebih optimal dibandingkan dengan di alam liar. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ketika kita membuka perkebunan setengah hektar, 1 hektar, apalagi puluhan hektar, maka di situ akan berkumpul semua hama penyakit dan segala persoalan di alam liar. Sesuatu yang tidak layak untuk diperbandingkan. Kenapa? Satu, ketika kalian menanam tanaman alpukat, durian atau apapun di alam liar, di perkebunan skala luas, itu akan berkumpul hama penyakit jauh lebih besar. Dan itu butuh penanganan. Ketika kalian terlambat menangani, maka tanaman kalian akan kerdil. Terlambat menangani, maka tanaman kalian akan mati terserang jamur. Ketika kalian berkebun skala luas, barometernya adalah tanaman di pinggir pekarangan, kalian investasi puluhan miliar membandingkan dengan investasi yang hanya ratus ribu. Ini nggak masuk logika sekali, bos. Ayolah, ini bukan sesuatu yang bandingan. Jadi jangan sampai kalian berkebun, berinvestasi, tergoda akidahmu, keyakinanmu digoda oleh hal-hal yang remeh. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian belum siap untuk berinvestasi di sebuah perkebunan.
Akhirnya kalian akan membabi buta. Persoalan di tingkat kebun itu sangat kompleks. Di kebun itu punya sistem. Tanggal berapa harus nyemprot, bulan berapa harus aplikasinya apa, minggu ini harus geser kemana, terus besok minggu besok kemana. Ternyata di sini ada penanganan, ada tim lain, dan itu tidak bisa sat-set. Ketika semakin besar kebun itu, gerak itu semakin lambat. Seperti gajah dengan kancil. Kalian jangan samakan, kok kancil bisa loncat-loncat, kenapa gajah nggak bisa? Ayolah, semakin besar, semakin luasan, semakin banyak populasi, itu akan semakin lambat gerak perawatannya, gerak penanganannya, pemupukan dan segala macam. Itu akan berbeda sekali. Semakin sedikit, hanya 10 atau 5 tiap hari, tiap menit kalian bisa lakukan. Kalian mau pakai kalkulator, satu pohon nilainya sekian terus dikalikan sekian jadi sekian. Realitanya silahkan cari perkebunan mana yang bisa setiap saat satu pohon ditungguin, ditongkrongin oleh satu tenaga kerja. Karena pertimbangan gaji tadi tidak bisa, bos. Karena persoalannya bukan satu pohon bukan, tapi ekosistem. Jebol air di sono nggak bisa dikerjakan satu. Di sana longsor nggak bisa dikerjakan oleh satu orang, harus dikeroyok. Maka kalau kalian tidak memahami ini, maka yang terjadi adalah kerancuan. Kalian akan membabi buta. Akidah berkebun kalian akan hilang. Keyakinan untuk melakukan sesuatu treatment, suatu SOP itu akan jadi bias. Sekarang tempe, besok kedelai. Sekarang A, besok rubah lagi. Artinya, dengan kalimat saya ini, saya hanya ingin menyampaikan berkebun itu tidak butuh hanya sekedar punya duit. Berkebun itu tidak hanya sekedar punya lahan luas. Dan berkebun itu tidak hanya sekedar main perintah, tidak. Kita harus maintain orang dengan intonasi sekian, apakah orang ini akan melakukan pekerjaan yang kita tugaskan? Dengan karakter orang seperti ini, apakah kita akan mendapatkan pekerjaan yang optimal dengan gaji yang sekian? Tidak semudah itu, bos. Ini adalah art, seni mengembangkan potensi diri yang kita temperamen, mungkin harus kemudian merubahnya agar tidak terlalu temperamen. Bahasa kita tidak mudah dipahami oleh tim, kita harus belajar merubah bahasa kita agar dipahami. Ada satu kendala, bagaimana itu harus segera ditangani, bagaimana sistemnya. Nggak main perintah, itu kerjaan gini, blank. Tim yang mengelola kebun itu adalah tim yang satu, notabene bukan berpendidikan tinggi. Kedua, notabene orang yang tidak punya pengalaman luas. Mereka adalah mesin operator. Harmonisasi dalam mekanisme pengerjaan SOP itu ditentukan oleh bagaimana gaya kepemimpinan seorang leader di kebun untuk kemudian memainkan instrumen pekerja. Ini yang pandai nyanggul, ini yang pandai nyemprot, ini yang tertib ngontrol, dan yang lain-lain. Jadi jangan membandingkan itu dengan sesuatu yang memang bukan bandingnya. Berkebun di sekitar rumah hanya 5, 10, 20 pohon, tidak butuh seni itu, tidak butuh gaya kepemimpinan apapun. Pertanyaan saya, apakah ini pernah dibahas dimanapun? Tidak. Menjadikan ini sebagai pengetahuan untuk calon-calon pekebun. Mereka berpikir punya duit, punya tanah, investasi, main perintah orang bisa saja. Wah, habis, bos. Gulung tikar kalian kalau seperti itu. Saya dididik oleh ibu saya untuk jangan ngerauku siku. Saya tidak patuh, dan apa akhirnya? Ngejungkel. Setelah sekian tahun, berkali-kali saya jatuh, baru saya paham ulah ngarauku siku.
ngaraosiku tuh begini. Jangan berlebihan, jangan serakah, jangan melampaui batas. Semua ada takarannya, semua ada instrumen, ada sinyal-sinyal yang oh ini mesin kepanasan ngehit, ada indikatornya. Oh ini overload, ada indikatornya. Kita harus kurangi. Oh ini bagaimana menaikkan SDM kita untuk pekerjaan lebih bagus. Oh tekniknya begini. Berkebun itu tentang itu. Akhirnya nutrisi, pola pupuk dan yang lain-lain itu menjadi yang lebih nomor 2, 3, 4, bukan nomor 1 atau nomor 2-nya. Nah ini teman-teman, saya sekedar membukakan pemahaman bahwa ternyata berkebun itu tidak gampang. Dan alpukat ini bukan persoalan yang wow, bukan. Masih ada perkebunan yang jauh lebih rumit lagi dibandingkan alpukat. Kalian belum mampu untuk bikin kebun cabai skala puluhan hektar. Kalian nggak akan sanggup membuka kebun melon dalam jumlah hektaran. Alpukat is okay. Durian beda lagi, lebih rumit lagi. Dan seni tertingginya adalah bagaimana memaintain SDM. Setelah itu ditaklukkan, seni kedua adalah bagaimana memahami biang penyakit di DPL kita ini. Medium, oh jamur, oh air, oh karakter tanah harus diarahin bagaimana, oh kesalahan kita bagaimana memperbaikinya. Jadi jangan kemudian kalian jago di DPL rendah, kalian akan berkoar-koar di DPL tinggi begini-gini. Beda bos, lain ladang lain ilalang, lain lokasi lain jagoan. Ketika berkebun kalian adu gengsi, adu pamer hasil karya, maka kalian akan berakhir di keranjang kebelangsakan. Berkebun itu adalah mentransfer rasa cinta, rasa suka. Kemudian kita belajar, karena urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan alam. Kita belajar bagaimana sih karakter tanaman di kebun kita. Bagaimana sih karakter orang-orang di kebun kita. Dan bagaimana sikap kita ketika kita sudah menghirup udara di kebun, berhubungan dengan tanah-tanah dan alam di kebun, karakter kita rubah apa tidak? Apa yang harus kemudian kita gerakan untuk oh begini Tuhan, ternyata saya harus begini. Dan itu versi cerita teman-teman ternyata murni gerakan sholat. Ketika kita sudah harus Allahu Akbar, kemudian harus ruku, harus sujud. Kita tidak lebih sekedar makhluk yang kemudian berusaha memahami banyak rahasia di alam ini. Tetap cool, tetap menjadi orang yang mau belajar, tetap mau menjadi orang yang membuka pikiran dan telinganya. Dan insya Allah Iqra itu bukan dusta. Baca dan hasil akan kita dapatkan itu bukan bohong. Tetap semangat, tetap rajin berdebat, tetap rajin menemukan sesuatu yang berbeda, dan kita akan gali banyak pelajaran dari situ. Salam dari Panjalu, salam dari Bang Thoyib, tetap semangat berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pada malan ibu-ibu untuk ngoret deui karena metik, karena ngarawat buah. Hayo we ngoret da saha engke ngarawat buahna. Wah, moal seebu pada malan. Sing rada jero, Bu.